Shalom, selamat datang di Persekutuan Doa Christian Community Jumat 9 Oktober 2020. Gimana nih kabar teman-teman sisir semua? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kita, disatukan hati kita bersatu di dalam doa dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu, buat nafas kehidupan yang masih dapat kami rasakan di hari ini Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Bapa, ibadah kami itu berkenan di hadapan-Mu. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami berbuat, hapuskanlah itu supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Dan untuk tim pelayanan hari ini, itu ada saya sendiri sebagai MC, Esther Simbolon dari CCRS 2018. Dan ada partner saya, MC, ada Lydia dari CCRS 2019. Dan untuk tim musik ada Bang Steven dari CCRS 2017 dan timnya ada David dari CCRS 2019. Dan untuk topik-topik doa dan doa syafaat nanti akan dibawakan oleh Kak Teofani dan Kak Yanti dari CCRS 2018. Dan sebelum mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita angkat satu buah lagu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, yaitu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa
Shalom sisier semuanya. Senang sekali hari ini bisa kembali menyapa teman-teman sisier dimanapun teman-teman berada. Dan saya berharap semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat gitu ya. Nah, sebelum kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau siang ini kami masih boleh punya kesempatan untuk kami bisa bersekutu bersama. Dan sebentar Tuhan, kami bersama-sama mau merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kami mengundang Tuhan hadir di tempat kami masing-masing, menguasai setiap hati dan pikiran kami. Sehingga di dalam beberapa menit ke depan, kami boleh fokus mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa biarlah boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar, dan kami boleh menangkap apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, tema siang hari ini yang diberikan kepada saya adalah tentang jiwa yang haus. Wah, tema yang ini ya. Apa nih maksudnya jiwa yang haus gitu. Nah, itu yang sama-sama akan coba kita renungkan hari ini gitu ya. Nah, sebelumnya mari bersama-sama kita membukanya di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat 2 sampai 3. Ya, Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai 3. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Aku bacakan sekali lagi ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, di masa-masa ini gitu ya, beberapa bulan ini saat kita dibatasi oleh ruang dan waktu gitu ya, bahkan juga kita dibatasi oleh jarak. Saya secara pribadi cukup sering mendengar kalimat-kalimat ini dilontarkan gitu ya, kayak seperti aku tuh kangen Malang, aku pengen ke Malang, aku kangen bisa nongkrong sama teman-teman sampai pagi, bisa bercanda bareng tanpa bercandanya tuh lewat online seperti ini gitu ya. Terus juga ada yang bilang aku tuh kangen jalan-jalan, aku kangen bisa beraktivitas seperti sebelumnya, kemana-mana tidak perlu pakai masker, tidak perlu bawa hand sanitizer, tidak perlu bentar-bentar cuci tangan gitu ya. Jadi aku kangen dan merindukan aktivitas-aktivitas yang seperti biasanya. Dan kalimat ini, kalimat yang akan aku sebutkan setelah ini adalah kalimat yang paling sering aku dengar. Kalimat yang aku secara pribadi juga sering lontarkan gitu ya, sering katakan, yaitu aku kangen ketemu sama teman-teman. Aku kangen ketemu sama orang-orang terdekat, orang-orang terkasih, orang-orang yang biasanya bisa dengan mudah kutemui gitu. Tetapi ketika masa pandemi ini, ketika corona datang, maka susah nih untuk bisa bertemu dengan mereka. Makanya aku kangen bertemu dengan orang-orang yang biasanya bisa dengan mudah aku jumpai. Nah, kalimat-kalimat di atas itu atau kalimat-kalimat yang tadi aku sebutkan gitu ya, adalah memang kalimat-kalimat yang wajar untuk dikatakan. Pandemi ini membuat kita tidak bisa bertemu satu sama lain. Gitu kan. Pandemi ini membuat kita akhirnya harus berjarak dengan orang-orang, dengan aktivitas-aktivitas yang biasanya kita lakukan. Nah, kita harus terpisah, kita dibatasi. Dan gak jarang gitu ya, hal-hal ini itu membuat kita jadi galau, membuat kita jadi sedih, membuat kita tuh kadang kayak, ya ampun kenapa ini harus terjadi gitu kan, apa yang bisa aku lakukan ketika aku kangen, ketika aku pengen ketemu sama orang-orang yang aku kasihi. Dan jawabannya adalah kadang ya nggak ada yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan hanyalah menghubungi mereka atau berkomunikasi dengan mereka itu lewat sosial media atau ya melalui cara online seperti ini gitu ya. Nah, ketika kita tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, itu membuat kita sedih gitu.
membuat kita kadang kecewa, membuat kita galau. Nah, tapi masalah ini tuh adalah masalah di dalam hal relasi dengan sesama, gitu ya, dengan orang lain. Ketika kita tidak bisa bertemu, maka ada satu keinginan, ada satu hasrat untuk kita itu bisa bertemu dengan orang-orang yang kita rindukan, dengan orang-orang yang kita kangenin, gitu ya. Nah, tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, kalau dengan sesama aja kita bisa seperti itu, gitu ya, bisa sangat merindukan, bisa sangat pengen banget ketemu. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apakah kita juga punya hasrat, punya kerinduan yang sama untuk kita itu bisa ketemu dengan Tuhan? Ketemu di sini bukan berarti ketemu tatap muka dengan Tuhan ya, tetapi ketemu melalui persekutuan kita sehari-hari dengan Tuhan. Apakah kita juga rindu atau kangen dengan Tuhan? Merindukan persekutuan dengan Dia, merindukan relasi atau kedekatan yang intim dengan Dia. Apakah kita juga galau? Apakah kita juga sedih ketika kita tidak bertemu dengan Allah melalui persekutuan kita sehari-hari dengan Allah? Apakah kita juga merasakan perasaan-perasaan yang seperti itu gitu ya ketika kita tidak bisa bertemu dengan Allah? Nah, pertanyaan ini ketika saya renungkan gitu ya, maka saya menjumpai jawaban saya gitu ya secara pribadi adalah kadang saya tidak terlalu bermasalah gitu kalau saya tidak bertemu dengan Tuhan melalui persekutuan saya dengan Tuhan sehari-hari. Nggak saat teduh tuh kayak ya udah nggak apa-apa, nggak berdoa itu juga kayak ya udah nggak apa-apa, nggak sampai galau, nggak sampai sedih kalau aku tuh tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah, tetapi yang kita pelajari hari ini gitu ya melalui Mazmur 42. Nah, maka mari melihat sedikit lebih detail. Nah, Mazmur 42 ini ditulis dengan maksud untuk mengangkat keluar sebuah kondisi atau keadaan sulit yang dialami oleh si pemazmur. Jadi di dalam Mazmur 42 ini si pemazmur itu sedang mengalami kondisi atau keadaan yang sulit gitu. Pemazmur sedang mengalami masalah demi masalah yang beruntun dan bertubi-tubi sehingga menjadi tekanan yang berat dalam jiwanya dan sangat menggelisahkan dirinya. Nah, sama seperti kata pemazmur gitu ya di dalam ayatnya yang kedua. Apakah jiwa kita juga merindukan dan haus kepada Allah? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Apa artinya gitu ya? Sama seperti yang kita tahu gitu ya, bahwa rusa itu tidak bisa hidup tanpa minum, tanpa air. Karena itu sungai yang berair menjadi sesuatu yang penting bagi rusa, menjadi sesuatu yang dia butuhkan. Sungai yang berair menjadi sumber kehidupannya. Rusa tahu bahwa tanpa air, tanpa ada sungai yang ada airnya, dia tidak bisa hidup. Karena ya air itu menjadi kebutuhannya, air itu menjadi sumber supaya dia bisa hidup. Nah, kalau di sepanjang Mazmur 42 ayat 2 dan 3 tadi ya, kita mendengar apakah jiwa kita rindu dan haus akan Tuhan gitu. Nah, menurut KBBI gitu ya, kata rindu itu berarti sangat ingin, berharap benar terhadap sesuatu. Terus juga artian yang kedua itu adalah memiliki keinginan yang kuat untuk bertemu. Jadi itu ya kata rindu. Kalau misalnya sekarang kita dengar apakah kita rindu kepada Tuhan, nah maka itu artinya adalah apakah kita sangat ingin dan berharap benar terhadap Tuhan. Apakah kita memiliki keinginan yang kuat untuk bertemu kepada Tuhan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang harus kita renungkan di sepanjang kehidupan kita. Apakah kehidupan kita ini adalah kehidupan yang merindukan Tuhan? Dan akhirnya kerinduan itu yang membawa kita mau datang kepada Tuhan melalui persekutuan kita di tiap harinya dengan Tuhan. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata kita tidak menjumpai diri kita ini adalah orang-orang yang haus, adalah orang-orang yang rindu akan Tuhan? Jawabannya sederhana. Ya mari kita meminta ampun dan kemudian datang kepada Tuhan. Sama seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Rusa tahu bahwa itu sumber kehidupannya. Kita pun tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita. Tanpa Dia, kita bisa mati. Tentu saja mati secara rohani. Kita bisa hidup secara fisik kita gitu ya. Tetapi di dalam jiwa kita
kita mati. Karena kita tahu bahwa makanan dan minuman untuk jiwa kita itu adalah relasi dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Tanpa itu kita mati. Lalu sekarang bagaimana kalau kita menjumpai diri kita yang ini ya, tidak punya kehausan dan tidak punya kerinduan kepada Tuhan? Maka mari datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan mari mengusahakan di dalam kehidupan kita sehari-hari kita datang ke hadirat Tuhan melalui saat teduh kita, melalui jam-jam doa yang kita punya, melalui persekutuan-persekutuan online seperti ini gitu ya, PD di PMK maupun ibadah minggu di gereja. Saya tahu mungkin beberapa dari kita termasuk saya sendiri bosan gitu ya, karena harus online. Tetapi satu hal yang pasti bahwa persekutuan dengan Tuhan itu tidak bisa ditinggalkan. Kita tetap butuh diisi, kita tetap butuh Tuhan untuk menuntun kita, menolong kita, memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Maka kalaupun sekarang mungkin ya kita jenuh dan bosan dengan online, maka mari kita bertahan. Sedikit lebih lama, kita nggak tahu ya kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi satu yang teman-teman perlu ingat dan juga saya sendiri ingat adalah persekutuan-persekutuan seperti ini itu kita butuhkan. Karena itu yang pada akhirnya mengisi jiwa kita. Jiwa kita tidak lagi kosong, tidak lagi kering. Karena apa? Ya karena diisi oleh firman Tuhan. Karena ada Tuhan di dalamnya. Kehidupan tanpa firman itu adalah kehidupan yang mati. Gitu ya. Mungkin kita bisa terlihat senyum-senyum gitu di depan, tetapi di dalam jiwa kita yang sesungguhnya kita kering, kosong. Dan itu sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya, tidak enak untuk dilakukan, bahkan tidak enak juga untuk dirasakan oleh kita secara pribadi. Nah, maka dari itu hari ini Mazmur 42 mengingatkan kita dan bertanya kepada kita, apakah kita punya jiwa yang haus dan rindu akan Tuhan? Kalau kita sudah punya, pertahankan gitu ya melalui persekutuan kita pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau hari ini kita menjumpai diri kita adalah orang-orang yang belum rindu, belum haus akan Tuhan, maka mari kita datang kepada Dia. Kalaupun misalnya kita jadi bertanya, apakah Tuhan masih mau menerima aku yang berdosa gitu ya? Apakah Tuhan masih mau menerima aku yang selama ini itu tidak mau bersekutu dengan Dia? Satu hal yang perlu teman-teman yakini dan percaya bahwa Tuhan akan selalu membuka tangannya lebar-lebar dan menantikan kita datang kepada Dia. Jadi jangan takut, jangan ragu, datang aja kepada Tuhan, mengakui setiap kesalahan kita, mengakui setiap dosa kita, dan maka Ia akan mengampuni dan Ia juga akan menerima kita. Bahkan Ia akan menuntun dan mengisi jiwa kita. Karena itu kalau hari ini kita belum punya kehausan dan kerinduan, maka saya mengajak teman-teman semuanya untuk mau datang kepada Dia. Mari berdoa gitu. Mari punya waktu-waktu yang dengan sengaja memang kita sediakan untuk Tuhan. Bukan di waktu-waktu kalau aku kosong atau aku punya waktu luang, tetapi dengan sengaja menyediakan waktu-waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Menyediakan waktu untuk kita diisi dengan Tuhan. Bukan hanya kita sibuk dengan kegiatan kita ya, dan kemudian kita melupakan Tuhan. Kita tidak perlu, merasa tidak perlu dan tidak butuh Tuhan. Itu kalau kata seorang kakak rohani saya ya, dia bilang kalau kamu merasa kamu tidak butuh Tuhan, maka kamu adalah orang yang sombong. Karena ya seperti rusa tadi, dia tahu bahwa dia butuh air, butuh sungai yang berair. Kita pun sama, hidup kita butuh Tuhan supaya kita bisa hidup. Karena itu mari kita datang kepada Dia, mari terus mengusahakan dan berjuang untuk jiwa kita ini diisi. Dan diisi hanya oleh Tuhan, bukan yang lain. Mari kita rajin berdoa, kita mengusahakan saat-saat teduh, kita mengusahakan kita bisa punya waktu-waktu bersama-sama dengan Tuhan. Memang ini bukan hal yang mudah, pasti di dalam prosesnya akan ada jatuh bangun. Tetapi yang terpenting adalah kita terus mau berusaha dan berjuang. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau kita melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu mari terus semangat dan mari kita punya jiwa yang haus
di setiap harinya, jiwa yang haus kepada firman Tuhan, jiwa yang haus kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena siang ini kami boleh bersekutu dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih karena sudah mengingatkan kami untuk kami punya kehausan dan kerinduan yang terus-menerus akan Engkau. Ampuni kami kalau selama ini kami belum punya jiwa yang rindu untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Hari ini kami mau menyerahkan hidup kami, menyerahkan diri kami di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus memenuhi hati kami dengan kerinduan akan Engkau, kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau, kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kami manusia yang terbatas dan mudah sekali jatuh dalam dosa. Karena itu kami sungguh memerlukan campur tangan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Kak Lita yang telah membagikan sedikit firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita, dan persembahan kita kali ini melalui kode QR. Dihimbau kepada teman-teman semua untuk menyiapkan telepon genggamnya. Nah, selanjutnya akan ada informasi-informasi menarik yang akan disampaikan oleh kakak-kakak cantik kita, yaitu FCI for 6 Years Information. Sekarang tiba waktunya di FCI for 6 Years Information. Yang pertama ada persekutuan doa yang dilaksanakan setiap hari Jumat melalui IGTV dan YouTube. Kemudian ada doa sore yang dilaksanakan setiap hari Senin melalui Google Meet atau Zoom. Open Recruitment KKKTB khusus untuk Sisiers 2018, 19, maupun 17. Ibadah para alumni yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2020 jam 2 siang khusus untuk Sisiers 2014, 15, 16, dan 17 melalui Google Meet. Main bareng PUBG CC yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2020. Jangan lupa untuk join grupnya ya. Selanjutnya, untuk kamu sisiers yang memiliki bakat di bidang tarik suara, bisa join sisi bernyanyi, dan jangan lupa untuk join grupnya ya. Coming soon Welma, welcome maba. Coming soon Staf Magang Christian Community 2020. Coming soon Open Recruitment Panitia Natal Christian Community 2020. Bagi yang membutuhkan topangan doa, bisa mengisi kotak doa yang terdapat di Instagram PMK Sisi. Bagi kamu sisiers yang mempunyai karya baik berupa puisi, cerpen, gambar, bisa mengirimkannya melalui OA Line atau DM Instagram PMK Sisi. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial PMK Sisi. Terima kasih, Shalom. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai
saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku balas kasih-Mu, segala yang kupunya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji serta syukur Tuhan kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan, buat setiap berkat Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini ya Bapa. Kami bisa melakukan persekutuan doa kami ya Bapa bersama dengan sisters yang lain Tuhan, semuanya karena berkat Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan menaikkan doa syafaat kami ya Bapa. Terlebih dahulu Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kami ya Bapa. Biarlah doa syafaat kami ini Bapa bisa berkenan di hadapan-Mu saja. Kami berdoa Tuhan untuk sisters yang sakit ya Bapa. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang angkat sakit penyakit mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan sisters yang sakit Tuhan bisa kembali sehat, bisa kembali berkumpul bersama dengan saudara-saudaranya ya Bapa, dan mereka bisa kembali bersukacita ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk kesehatan sisters dimanapun mereka berada. Tuhan yang jaga selalu kami ya Bapa. Tuhan yang sertai kami, lindungi kami Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari segala mara bahaya ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga sisters ya Bapa, dimanapun mereka semua berada ya Bapa. Tuhan yang selalu sertai ya Bapa. Biarlah keluarga sisters ya Bapa bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya Bapa. Biarlah kami Tuhan bisa menjalani kehidupan kami Tuhan seturut kehendak Tuhan saja ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk manajemen waktu sisters ya Bapa. Tuhan yang berkati Tuhan, biarlah Tuhan kami bisa meluangkan waktu kami ini Tuhan bukan hanya untuk pekerjaan duniawi kami saja Bapa. Biarlah Tuhan kami bisa meluangkan waktu kami Tuhan untuk Tuhan, karena itulah yang Tuhan inginkan agar kami bisa lakukan ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk akademik sisters ya Bapa. Biarlah Tuhan yang berkati kami Tuhan, Tuhan yang pimpin kami ya Bapa. Biarlah Tuhan dalam setiap proses belajar kami ya Bapa, Tuhan yang pimpin. Biarlah kami bisa menjadi orang-orang yang berguna buat orang sekitar kami, buat masyarakat. Terlebih kami bisa membanggakan Engkau ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan kami Bapa, dimanapun pelayanan kami lakukan ya Bapa. Biarlah Tuhan saja yang berdaulat di atasnya. Biarlah kami bisa selalu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu saja Tuhan lewat pelayanan-pelayanan yang kami lakukan Tuhan. Kami masih berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman sisters yang sedang berulang tahun, kiranya diberkati 1 tahun di usianya yang baru ini. Mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mereka dapat menjadi pribadi yang lebih dewasa, dan mereka dapat menjadi anak-anak
mereka dalam mereka mengerjakan hasil magangnya nanti, dan Engkau membimbing mereka dalam tahap-tahap selanjutnya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kakak abang Sisiers yang sedang mengerjakan skripsi. Tuhan, kiranya Engkau ingin memberikan mereka kesabaran dan ketekunan dalam membuat skripsinya Tuhan, supaya mereka dapat menyelesaikan skripsinya tepat pada waktunya dan mendapatkan hasil yang terbaik Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kakak abang Sisiers yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan, Engkau memberikan mereka kesabaran dan ketabahan Tuhan, karena kami tahu pada masa ini mungkin masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak diam, Engkau akan menyertai mereka selalu, dan Engkau akan memberikan mereka pekerjaan yang terbaik sesuai dengan keahliannya pada waktu yang tepat Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dan Malang, di mana tempat kami mencari ilmu Tuhan. Kami ngekos di sana Tuhan, dan kami jauh dari orang tua. Kiranya Engkau ingin memberkati kami, Engkau ingin membimbing kami, dan Engkau memimpin kami setiap kami dalam dapat melakukan aktivitas kami. Kiranya Kota Malang ini dapat menjadi dan menambah ilmu kami, supaya kami dapat berkembang di sana Tuhan. Tuhan, kami supaya kami juga dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya maupun Malang Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pandemi COVID-19 Tuhan, kiranya Engkau ingin segera memulihkan negara kami Tuhan, karena kami rindu untuk menjalani aktivitas kami seperti biasa tanpa takut terkena virus Tuhan. Tuhan, namun kami tahu Engkau tidak akan membiarkan kami, Engkau tidak akan menguji kami yang lebih berat lagi Tuhan. Namun kiranya pandemi ini dapat menjadi evaluasi bagi kami, supaya kami lebih lagi dekat dengan Tuhan. Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami, kiranya Engkau ingin mendengar doa anakmu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri persekutuan doa kita hari ini, mari sekali lagi kita datang ke hadirat Tuhan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena hari ini Tuhan masih boleh memberikan kami kesempatan kami bisa bersekutu bersama melalui persekutuan doa. Sekalipun secara online, tapi kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk itu. Ya Tuhan, kami akan kembali kepada aktivitas dan kembali kepada hidup kami masing-masing. Kami sungguh meminta Tuhan sendiri yang boleh hadir di dalam kehidupan kami, menemani perjalanan kami di sepanjang hari-hari kami. Kami meminta biarlah kiranya Tuhan yang boleh terus menumbuhkan jiwa yang haus akan firman, jiwa yang haus akan Engkau. Tolong ingatkan kami bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa hidup. Kami akan mati secara rohani. Karena itu Tuhan, kami sungguh membutuhkan campur tangan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan kembali kepada aktivitas kami. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menyertai kami senantiasa mulai sampai hari ini, sampai kepada akhirnya nanti. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sekian persekutuan doa pada hari ini. Sampai ketemu lagi di persekutuan doa selanjutnya, dan semoga kita semua selalu diberkati Tuhan dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.